Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif adalah salah satu pekerja yang berhasil masuk di salah satu pabrik ternama di Pekalongan. Ia dan istrinya bekerja di sana. Pabrik busana batik yang memproduksi berbagai motif batik keluaran terbaru. Bertahun-tahun Alif dan istrinya bekerja di pabrik tersebut. Ia hanya mampu tinggal di kontrakan sederhana dan sangat kecil. Alif bahkan terpaksa menitipkan anaknya di kampung bersama orang tuanya, karena tempat tinggalnya saat ini tak cukup jika ditinggali bersama anak-anaknya. Ia hanya bisa mengunjungi buah hatinya sekali dalam sebulan. Dengan catatan, ia dan istrinya mampu membeli bensin untuk motor mereka. Apalagi jarak tempat tinggal dan kampung halamannya sangat jauh. Butuh berjam-jam untuk sampai. Alif dan istrinya hanya mendapat gaji UMR Jawa Tengah. Jangankan bermimpi untuk memiliki rumah sendiri, Alif mengaku untuk hidup sehari-hari saja kadang tak cukup. Apalagi harga susu formula semakin lama semakin mahal. Ia terpaksa memberikan susu formula karena tak tinggal bersama anaknya. Sudah 4 tahun keduanya bekerja di sana dan sebenarnya mereka sudah tak tahan bekerja di pabrik itu. Pasalnya ia dipaksa bekerja lembur tanpa bayaran. Praktik ini menurut keterangan beberapa pekerja sangatlah lumrah. Pabrik itu sengaja mengatur target yang sangat tinggi dan bahkan tidak masuk akal untuk memaksa karyawannya bekerja di luar jam kerja tanpa bayaran sebagai hukumannya. Manajemen semakin pintar, kartu akses kita tetap di tap jam 4 sehingga tak ada bukti. Yang tak kalah menyesalkan, PT itu seringkali melakukan PHK menjelang Ramadan agar tak perlu membayar THR kepada para karyawannya. Mereka akan mulai melakukan rekrutmen lagi setelah libur Lebaran. Selain gaji yang sangat kecil, pekerja pabrik juga seringkali mendapatkan kekerasan verbal. Ya, misalnya sering dikata-katai dengan nama-nama binatang, bodoh, monyet, bahkan anjing adalah kata-kata yang sering diucapkan manajemen kepada karyawannya. Waktu itu Alif baru saja menyelesaikan pekerjaannya sore itu. Akan tetapi tiba-tiba saja bos memanggilnya untuk datang ke kantornya. Sisa jam yang bisa ia gunakan untuk beristirahat harus terbuang begitu saja. Tapi tak apa, mungkin saja bosnya ingin memberikan bonus, ya kan? Sesampainya di sana Alif mengetuk pintu. "Permisi Pak, ini Alif," ujarnya. Tak lama bos itu menyaut dan segera menyuruh Alif untuk masuk. Sebelumnya Alif ini belum pernah memasuki kantor milik bosnya. Namun ia pernah mendengar rumor kalau di pojok ruangan selalu ada dupa yang dinyalakan. Dan saat Alif melangkahkan kakinya masuk dalam kantor itu, ternyata desas-desus itu memang benar adanya. Bau dupa semerbak menghinggapi hidungnya. Tak hanya dupa, ia pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tak ingin berprasangka macam-macam, Alif lalu duduk. "Liv, setelah ini kamu ikut saya ke rumah saya ya. Ada barang yang harus diangkut ke pabrik besok. Pak Tono sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," kata Pak Bos. "Oh iya Pak, siap," balas Alif dengan semangatnya untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Alif lalu menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, dia langsung membuntutinya dari belakang untuk menuju mobil. Dan saat Alif menaiki kursi penumpang, entah kenapa bau yang ada di ruangannya tadi sama persis dengan bau yang ada di mobil bosnya. Namun kali ini ada bau tambahan, yaitu bau bunga Kamboja yang sangat menyerbak. Sebegitu enaknya kah bau dupa dan kembang itu sampai harus ditaruh di mana-mana, batin Alif. Meski kali ini baunya tak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau itu sedikit membuatnya tak nyaman.
Pak Bos menginjak pedal gas dan Alif pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu pula dengan Pak Bos. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu minimalis tapi bertingkat 2 dan kelihatannya mewah. Saat itu Alif langsung menerka-nerka apakah selera Pak Bos memang sedikit berbeda dengan yang lain. Pasalnya rumah besar tersebut berwarna merah dengan banyak ukiran dari kayu dan juga dengan penerangan yang tak memadai karena hanya diberi lampu yang sangat redup. Seruan Pak Bos kemudian membuyarkan lamunan Alif. "Alif, ayo sini masuk," kata Pak Bos. Lantas Alif mengikutinya dari belakang. "Kamu ke taman belakang aja dulu, saya mau manggil karyawan yang bertugas dulu," kata Pak Bos. Ia lalu pergi ke dalam rumah sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkan minum. Hampir 30 menitan Alif duduk di kursi dekat dengan pohon mangga yang ada di belakang rumah. Dan Alif ternyata baru sadar kalau rumah itu juga bau dupa. Mungkin karena dari tadi ia selalu menciumnya, jadi hidungnya sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi bau dupa dari kantor Pak Bos dan mobilnya tadi masih membekas di hidung sehingga Alif masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah. Saat Alif menunggu, ia melihat seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Bos setelah memberikannya minum. Kelihatannya sih anak Pak Bos. Namun anehnya, anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berdiri dengan tatapan kosong. Kepalanya miring dan mulutnya terus-terusan mengeluarkan liur. Akan tetapi meski kelihatannya tak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah. Sementara di tangannya ada boneka beruang. Ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Bos. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, Alif justru menjadi prihatin. Orang-orang itu ngawur ya. Bos diberi cobaan begini kok malah dirumorkan yang enggak-enggak, gumam Alif. Lama menunggu karyawan lainnya, Alif rasa ingin buang air kecil. Sementara itu Pak Bos juga tak kunjung menemuinya di halaman belakang. Alif lalu memutuskan bertanya letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. "Bu, di mana ya kamar mandinya?" tanya Alif. "Lurus saja Mas, setelah itu belok kiri ya, ada pintu di sebelah dapur. Nah, itu kamar mandinya Mas," kata pengasuh anak tersebut. Alif lalu buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tak tahan. Namun saat Alif melewati sebuah pintu kamar, ia mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang berbicara dengan istrinya. "Tenang saja Ma, aku sudah bawa. Aku sudah mengecek weton dia dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di belakang Ma. Setelah ini tinggal kita eksekusi saja," samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu Alif tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud dengan eksekusi itu. Tapi perasaannya benar-benar tak enak saat itu. Tanpa pikir panjang, ia lalu bergegas keluar dari rumah itu. Namun Alif dicegat pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. Mau kemana Mas?" tanyanya dengan raut wajah yang khawatir. "Mau ngerokok dulu sebentar Mbak," jawab Alif dengan berbohong. Ia takut pembantu itu juga bersekongkol dengan Pak Bos, sehingga ia terpaksa berkata demikian. Alif lalu berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Alif lantas buru-buru pulang ke rumah dengan hati yang tak karuan. Sedikit cerita tentang bosnya si Alif ini yang sebut saja namanya Pak Bagas. Pak Bagas memulai usaha batiknya dengan mempekerjakan 20 orang karyawan yang terdiri dari pembatik, pencelup, dan penggambar motif. Kegiatan usaha batiknya itu diawali dengan memproduksi batik tulis. Keputusan Pak Bagas untuk terjun ke dunia usaha batik ketika itu sebetulnya dapat dinilai merupakan keputusan yang sangat berani. Sebab situasi ekonomi pada saat itu sedang tidak kondusif bagi usaha berbatikan.
di mana banyak usaha batik yang gulung tikar akibat permintaan pasar yang sedang sepi. Namun kondisi itu tak menyurutkan tekadnya untuk mengembangkan usaha batiknya. Karena ia yakin usaha batik di dalam negeri akan kembali bergairah apabila diberi sentuhan-sentuhan inovasi baru yang sesuai dengan selera pasar. Sukses yang dicapai Pak Bagas ini kemudian menjadi acuan para pengusaha batik lainnya. Secara perlahan tapi pasti, para pengusaha batik baru pun mulai bermunculan. Bahkan para pengusaha batik yang sempat menutup usahanya pun kembali tergerak untuk membuka kembali usaha batiknya. Nah, pada masa itu usaha batik yang dipimpin oleh Pak Bagas ini mulai terombang-ambing karena banyak pesaing. Singkat cerita, 1 minggu setelah kejadian itu, tepatnya menjelang malam Jumat Kliwon, Alif saat itu sedang bersiap-siap untuk menyelesaikan pekerjaannya di gudang. Namun ada salah satu OB yang menyampaikan pesan dari Pak Bagas bahwa Alif diminta untuk menghadap beliau lagi. Mendengar hal tersebut, Alif pun langsung bergegas untuk menemui bosnya. Sesampainya di ruangan, Alif pun lantas berucap seperti ini. "Permisi Pak, apa benar Bapak memanggil saya?" tanya Alif. Pak Bagas yang mengetahui kedatangannya Alif, lantas ia meminta Alif untuk duduk terlebih dahulu dan menunggunya menyelesaikan pekerjaan. Setelah merapikan beberapa berkas yang ada di atas mejanya, Pak Bagas selalu menyampaikan tujuan memanggil Alif ke ruangannya. Pak Bagas mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan tenaga tambahan untuk membawa beberapa kain dari ruangannya ke rumahnya. Karena kain yang dibutuhkan sangat banyak, Pak Bagas meminta Alif untuk ikut ke dalam mobilnya dan membantu menurunkan kain yang telah dibawa saat tiba di rumahnya nanti. Alif pun mematuhi perintah bosnya tersebut dan memulai untuk mengangkut kain yang diminta oleh Pak Bagas untuk dibawa ke dalam mobil. Setelah semuanya masuk ke dalam mobil, Alif pun langsung masuk ke dalam mobil untuk ikut ke rumah bosnya itu. Setelah menghabiskan waktu sekitar 30 menit dari kantor menuju rumah Pak Bagas, akhirnya mereka tiba juga di rumah Pak Bagas. Setelah menurunkan semua kain tadi, Pak Bagas meminta Alif untuk masuk dan istirahat sebentar di dalam rumahnya. Alif pun sekali lagi menuruti perintah dari bosnya itu. Selang beberapa saat muncul sosok wanita tua yang merupakan pembantu di rumah itu. Ia menawarkan minuman kepada Alif. Setelah menunggu beberapa lama sambil menikmati sajian air minum tadi, Alif pun penasaran dengan rumah Pak bosnya itu. Pasalnya aroma dupa yang terhirup di ruangan Pak Bagas itu sama persis seperti waktu itu ketika pertama kali Alif ke rumah bosnya. Dan bau itu tak berubah sedikit pun. Setelah berkeliling di sekitar rumah itu, Alif melihat ada lorong gelap yang mengarah ke bawah dan di ujungnya terdapat pintu yang terbuka namun bercahaya merah. Alif pun penasaran dengan ruangan tersebut dan mulai mendekatinya. Dan ketika melihat pintu yang sedikit terbuka, Alif masuk ke dalamnya. Alif sontak dibuat kaget melihat bosnya itu melakukan ritual dengan beberapa sesajen dan dupa yang di depannya terdapat sebuah foto Alif. Ia pun gemetaran dan ketakutan melihat penampakan tersebut. Alif mencoba berteriak untuk minta tolong. Meski percuma, di sana tak ada seorang pun kecuali bosnya. Tapi anehnya, di awal dia melihat dengan jelas kalau Pak Bagas itu berada di sana. Tapi sekarang Alif hanya seorang diri. Ruangan yang dimasukinya itu kedap suara dan sepertinya tak ada seorang pun yang sedang berada di sekitar situ. Di ruangan yang berada di bawah tanah, siapa yang bisa mendengar suaranya lalu menolongnya? Alif memang baru pertama kali masuk ruangan itu dan di sudut kanan ada 2 ekor anjing besar yang seakan-akan siap menerkamnya. Kala itu maghrib telah tiba, matahari telah tergelincir dari tempatnya, dan Alif hanya seorang diri berada di ruangan yang telah sepi dan membuatnya merinding. Meski berada di ruang bawah tanah, anehnya Alif mencium semacam bau anyir. Ia mencari-cari bau tersebut dan ternyata bau itu datang dari arah 2 anjing bosnya yang dari tadi menatapnya. Tapi guna menghilangkan rasa takutnya, ia tak berpikir macam-macam.
Nah, saat semuanya hening, kedua anjing itu tak sama sekali menunjukkan kesan asing terhadap Alif. Keduanya hanya keluar masuk kandang dan juga bermain di ruangan itu. Tapi saat pembantu bosnya masuk ke dalam ruangan itu dan akan kembali memasukkan anjing itu ke kandang karena telah maghrib, keduanya secara serentak menggonggong. Dan sekonyong-konyong waktu itu juga Alif berusaha keluar dari ruangan laknat itu. Tapi kedua anjing itu langsung mengejar Alif. Bingung harus melakukan apa, Alif lantas memilih untuk lari ke dalam rumah. Sayangnya kecepatan lari Alif kalah oleh kedua anjing itu. Salah satu anjing berhasil meraih punggungnya sebelum Alif tiba di pintu. Cakarnya yang tajam dan kotor melukai sebagian leher dan lengan Alif. Ketika Alif berlari ke ruang tamu, ia melihat sebuah keris yang terletak di atas meja. Karena itu adalah satu-satunya alat perlawanan yang bisa dipakai saat itu, Alif lantas menggenggamnya, mengarahkannya kepada kedua anjing yang sedang mengejarnya. Tak disangka sepasang anjing itu mundur. Kala itu Alif betul-betul merasa sedang berada dalam keberuntungan yang amat sangat. Berkat sebuah keris yang memang tampak antik itu, ia seperti telah berhasil menyelamatkan nyawanya. Lepas sehari setelah kejadian soal anjing itu, Alif menceritakan hal yang ia alami kepada Pak Bosnya. Namun tak seperti yang diharapkan, sang majikan terlihat tak tertarik dengan cerita yang diutarakan Alif secara panjang lebar itu. "Oh iya, kalau lapar anjing memang suka begitu," kata Pak Bagas dengan jawaban yang agak malas. Bagi Alif, jawaban Pak Bagas itu benar-benar tak masuk akal. Akhirnya segala kegelisahan Alif pun terjawab pada malam Jumat Kliwon. Kala itu karena ingin kencing, Alif bangun tengah malam dan berniat menuju ke kamar mandi. Alif pun sempat takut kalau anjing itu menyerangnya lagi. Namun ketika hendak melangkahkan kaki keluar rumah, Alif mengurungkan niatnya. Meski di tengah remang-remang cahaya bulan dan lampu yang seadanya, tapi Alif melihat dengan jelas Pak Bagas tampak sedang duduk persis di depan kandang anjing itu. Tepat di depan kandang anjing, Alif melihat beberapa dupa yang dibakar dan bunga yang berwarna-warni. Di tempat itu Pak Bagas terlihat merapal sebuah mantra. Ketika matanya meneliti lebih jauh, ternyata di tangan kiri Pak Bagas tergenggam sebuah keris yang tempo hari ia gunakan untuk menakuti si anjing. Pak Bagas terlihat menggerak-gerakan keris itu ke sana kemari seperti sedang mengundang beberapa roh halus untuk datang. Dan tak hanya sebuah prasangka, ternyata itu memang benar adanya. Sesaat setelah sang majikan selesai merapalkan mantranya yang panjang, tiba-tiba kedua anjing di dalam kandang lantas berteriak-teriak. Namun anehnya teriakan keduanya hampir mirip dengan suara manusia. Bahkan Alif dengan samar-samar mendengarnya, bahwa kedua anjing itu seperti sedang memanggil-manggil namanya. "Alif, Alif." Mendengar suara itu sekujur tubuh Alif merinding. Karena hal itu Alif akhirnya paham bahwa kedua anjing itu adalah siluman yang dipelihara Pak Bagas untuk memakai pesugihan. Pasalnya mana ada anjing yang bisa menggonggong sambil memanggil-manggil nama seseorang. "Tenang, kalau waktunya tepat nanti kita akan jadikan dia sebagai tumbal," kata Pak Bagas dengan lirih. Mendengar hal itu Alif benar-benar ketakutan. Ia merasa harus pergi dari rumah itu pada saat itu juga. Namun ia tak tahu bagaimana caranya. Setelah kejadian itu, orang-orang yang bertempat tinggal di dekat pabrik yang dimiliki Pak Bagas dihebohkan dengan penemuan salah seorang warganya yang terbujur kaku di pematang sawah. Iya, dia adalah Sutrisno. Lelaki paruh baya itu meninggal dengan tubuh yang penuh lebam. Ia telah menghilang sejak 2 hari lamanya, sejak pamit bekerja di pabrik batik milik Pak Bagas. Sebelum matahari terbenam biasanya ia sudah pulang ke rumah. Namun pada hari naas itu jejaknya tak membekas sama sekali. Kematian Sutrisno menimbulkan tanda tanya besar. Polisi yang menyelidikinya pun tak mampu mengungkap ihwal penyebabnya.
Sebelumnya di kampung itu juga telah terjadi rentetan peristiwa tak masuk akal. Selain Sutrisno, ada kejadian kematian tak wajar pada seorang warga yang bernama Juminem yang ditemukan tewas di kandang sapi. Ada bekas gigitan di lehernya. Juminem mati kehabisan darah. Cerita lain juga terekam dari seorang warga yang bernama Paijo. Suatu malam Paijo lari terbirit-birit di pematang sawah. Ia merasa dikejar seekor anjing besar ketika sedang mengairi sawahnya. Meski begitu, beberapa orang petani lain yang menyaksikan kejadian itu tak melihat sama sekali jika ada seekor anjing besar sedang mengejar Paijo. Sejak kejadian itu, warga desa gelisah. Mereka hidup di bawah ancaman ketakutan. Mereka tak tahu siapa musuh yang ia hadapi. Segala hal yang terjadi di desa itu penuh dengan misteri. Di desa itu memang tempat tinggalnya keluarga Pak Bagas, seorang juragan batik kaya raya. Beliau memang mempunyai rumah banyak, entah alasannya untuk apa. Ketenaran batik yang dimilikinya itu sudah meluas di dunia nyata maupun jagat maya. Tak butuh waktu lama, merek kain batiknya sangat melejit. Ia membangun usaha itu mulai dari nol hingga mampu mengekspor ke mancanegara. Rumah tinggal yang sekaligus menjadi rumah produksi pun berkembang meluas. Pak Bagas mampu membeli tanah di sekitarnya dan membangun dengan megah. Halamannya yang luas mampu menampung bus-bus wisata yang mampir ke rumah produksinya. Di bagian belakang rumah utama, dibangunlah pondok wisata dengan banyak kamar yang disewakan untuk wisatawan. Lompatan besar telah diraih Pak Bagas hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Sebelumnya ia hanya memproduksi kain batik cap yang disetorkan ke pedagang di pasar. Sepeda ontel yang menjadi media transportasi untuk pengiriman kain batik pun kini telah berubah wujud menjadi sebuah mobil Toyota mewah. Beberapa warga desa mulai menghubung-hubungkan rangkaian peristiwa misterius dengan usaha batik yang ditekuni oleh Pak Bagas. Mereka menduga ada sesuatu hal gaib yang telah dilakukan Pak Bagas sehingga ada perubahan drastis terhadap usaha batiknya. Namun, dugaan warga desa ini sulit untuk dibuktikan. Hingga suatu malam sekelompok warga desa yang sedang melakukan ronda keliling wilayah desa bertemu dengan seekor anjing besar. Mereka terheran karena tak satu pun warga di situ yang memelihara anjing tersebut. Rasa penasaran membawa mereka melakukan pengejaran. Bahkan hampir seluruh lelaki di desa itu keluar rumah ikut bergabung. Suara kentongan dipukul bertalu-talu sebagai simbol adanya tanda bahaya. Seluruh warga mencari anjing jadi-jadian itu. Seorang warga melihat sekelebat anjing itu masuk ke pekarangan rumah Pak Bagas. Orang-orang yang membawa berbagai jenis senjata terus mengejar, menelisik seluruh isi rumah itu. Anjing itu kemudian dikepung warga. Lantaran diduga menjadi pelaku pembunuhan, anjing itu nyaris dipukuli massa. Hingga akhirnya warga desa mendapati anjing itu berubah menjadi Pak Bagas. Dirinya terengah-engah. Dengan nafas tersengal ia meminta maaf. Ia memohon ampun dan mengakui bahwa seluruh peristiwa misterius di desa itu adalah akibat dari kelakuannya melakoni ilmu hitam pesugihan. Warga kemudian membawanya kepada kepala desa untuk selanjutnya diadili. Pak Bagas kemudian dihukum penjara seumur hidup atas kesalahan yang telah ia perbuat. Usahanya kini terbengkalai karena tak ada yang melanjutkan ritual pesugihannya. Alif memutuskan memulai hidupnya di kampung halaman bersama keluarga kecilnya. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.